Seorang pria ditemukan meninggal dunia di kontrakannya di Saranggagak, Kota Padang, Sumatera Barat dalam posisi duduk. Sementara di Bintan, Kepulauan Riau, jasad ibu dan anak yang diduga meninggal saat isolasi mandiri ditemukan sudah membusuk. Puluhan warga Saranggagak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di rumah kontrakan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi duduk di bagian dapur rumahnya. Evakuasi baru bisa dilakukan setelah 2 jam kemudian oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kuranji. Awalnya kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, bahwasanya ada tumpang mayat di Saranggagak ya. Lalu kita melakukan TKP, mendatangi TKP, melakukan pengecekan. Setelah kita sampai ke TKP, kita menanyakan kepada warga setempat atau Pak RT ya, bahasanya si korban ada penyakit bawaan TBC. Kejadian serupa juga terjadi di Bintan, Kepulauan Riau. Diduga sedang isolasi mandiri, ibu dan anak meninggal dunia. Kedua jasad korban baru ditemukan pada Rabu malam dengan kondisi sudah membusuk. Dari identitas yang ditemukan, kedua jenazah terlantar itu merupakan warga Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Lapor COVID-19 menyebutkan ada perbedaan data kematian antara pusat dan daerah. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan tidak pernah mengotak-atik data kematian COVID-19. Perbedaan data kematian COVID-19 antara pusat dengan daerah diungkap komunitas lapor COVID-19. Per Rabu 21 Juli perbedaan data mencapai 20.000 kasus lebih. Analis data lapor COVID-19 mengatakan pihaknya mencatat total kematian akibat COVID-19 dari daerah mencapai 98.014 kasus per Rabu 21 Juli. Sementara berdasarkan data dari Satgas COVID-19, total kematian di hari yang sama sebanyak 77.583 kasus. Untuk karena ini 21 Juli, itu saya dapatkan angka per kota kabupaten itu, ya, itu sejumlah, sebesar 98.000. Ya, per tanggal 21 Juli 98.014 ya. Kalau untuk data dari Kemenkes atau dari pemerintah pusat itu diumumkan 77.000. Jadi di sini gapnya jadi semakin agak lebar gitu ya, sekitar 20.000-an. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya tidak pernah mengotak-atik data jumlah kematian akibat COVID-19. Proses pendataan diklaim telah dilakukan secara terkontrol dan terstruktur. Ada beberapa faktor yang memungkinkan perbedaan data kematian di pusat dan daerah, yaitu perbedaan definisi mengenai kematian. Masih terkait data kematian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria meragukan jumlah kematian akibat COVID-19 bagi warga yang menjalani isolasi mandiri, yang angkanya mencapai 1.200 lebih seperti yang dikeluarkan oleh platform komunitas relawan lapor COVID-19. Ariza Patria menjelaskan jika pihaknya telah menginventarisir data sejak 1 Januari 2021 lalu dan baru 40%-nya saja yang terkonfirmasi. Ya, terkait adanya 1.200 lagi itu data yang diminta oleh lapor COVID dan kita sudah mencoba menginventarisir itu sejak 1 Januari 2001 data itu kurang lebih demikian. Namun demikian itu baru 40% yang terkonfirmasi. Kita sedang mengecek kembali kebenaran dari data tersebut untuk memastikan ya, oh betul ya, rasanya tidak mungkin sebesar itu ya. Ariza meminta warga yang menjalani isolasi mandiri segera melapor kepada pengurus RT RW setempat supaya dapat terdata dengan akurat dan tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan.